Saya Melani Catika Putri akan menjelaskan apa itu produk sarden. Jadi, sarden kaleng adalah makanan yang praktis dijadikan stok untuk lauk sehari-hari, untuk anak kos, serta untuk sahur atau berbuka. Karena apa? Sarden ini sangat praktis dan mudah. Ada beragam pilihan merek sarden kaleng yang bagus dengan saus yang enak. Di berbagai negara, ikan sarden diperjualbelikan dalam kemasan kaleng. Kenapa dalam kemasan kaleng? Agar lebih awet dan mudah disimpan. Pabrik pengalengan ikan, ikan sarden yang telah ditangkap kapal penangkap ikan dicuci di pabrik. Kemudian kepalanya dibuang dan ikan dimasak. Setelah itu, ikan yang telah berada di dalam kaleng direndam dalam campuran minyak yang mengandung bumbu. Sarden kaleng yang dikatakan berkualitas tidak memiliki kepala diisak. Di berbagai tempat, isi perut ikan juga dibuang sebelum dikalengkan. Umumnya dilakukan terhadap jenis sarden berukuran besar. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa sarden ini salah satu makanan kaleng yang awet, yang sudah dikemasan sedemikian rupa agar menjadi lebih awet. Ini adalah makanan kaleng ikan, agar ikan tadi yang mana yang kita ketahui itu mudah membusuk, maka dikelolalah di dalam sebuah kalengan dengan beberapa produk yang untuk membuat agar produk ikan sarden ini tidak mudah membusuk. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Setiap kegiatan tentunya melalui beberapa tahap-tahapan atau proses dalam kegiatan tersebut. Sama halnya dengan pembuatan ikan sarden kaleng. Nah, pada pembuatan ikan sarden kaleng ini melalui beberapa tahapan pembentingan dan pencabutan sisik. Tahapan ini adalah tahapan pertama yang dilakukan. Alat yang digunakan dalam proses ini adalah gunting besi. Ikan digunting pada bagian dorsal dekat dengan kepala ke bawah, kemudian sedikit ditarik untuk mengeluarkan isi perut dari ikan tersebut. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu pencucian, di mana ikan yang sudah dipotong dan dibersihkan sisiknya, kemudian dicuci hingga bersih. Dengan tahapan yang ketiga yaitu pengisian, di mana ikan-ikan yang sudah dipotong dan dicuci dengan bersih itu diisikan ke dalam kaleng-kaleng. Nah, tahapan yang keempat itu ada pemasakan awal, di mana ikan yang sudah disusun di dalam kaleng tersebut dimasak dengan bantuan konveyor kaleng yang sudah terisi ikan masuk ke dalam exhaust box yang panjangnya lebih dari 12 meter. Kemudian di dalam exhaust box tersebut ikan dimasak dengan menggunakan uap panas yang dihasilkan oleh boiler. Suhu yang digunakan lebih dari 80 derajat Celcius. Kemudian tahapan yang kelima yaitu penghampaan. Penghampaan dilakukan dengan menambahkan medium pengalengan berupa saus cabai atau saus tomat. Kemudian yang keenam yaitu penutupan wadah kaleng. Penutup di mana ikan-ikan yang sudah berada di dalam kaleng kemudian ditambah dengan saus tomat. Kemudian langkah yang akan mendekati langkah akhir yaitu penutupan. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu sterilisasi, di mana menggunakan alat yang disebut dengan autoclave. Dalam satu kali proses sterilisasi dapat mensterilkan 4 keranjang besi produk ikan kalengan atau setara dengan lebih dari 6.800 kaleng kecil atau 3.400 kaleng yang besar. Suhu yang digunakan di antaranya 115 derajat Celcius sampai 117 derajat Celcius. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan pendinginan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara sterilisasi dengan pengemasan ikan sarden. Sterilisasi ini dilakukan menggunakan proses sterilisasi produk ikan kaleng ini merupakan bagian yang sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena bertujuan untuk mematikan bakteri ataupun mikroorganisme yang disebut dengan Clostridium botulinum dengan bagian sporanya. Di mana sterilisasi industri ini dilakukan secara komersil dengan suhu 110 sampai 121 derajat Celcius yang gunanya untuk mematikan bakteri. Bakteri ini merupakan bakteri anaerob dengan suhu tinggi dan dapat menghasilkan toksin botulitin yang sangat berbahaya. Proses sterilisasi ini dikombinasi dengan pengemasan yang hermetis untuk mencegah terjadinya kontaminasi ulang. Proses sterilisasi ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase pemanasan, yaitu suhu autoklaf ditingkatkan dari suhu ambien menuju suhu yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu fase holding dan pacing, di mana suhu yang akan dipertahankan untuk waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu fase pendinginan, yaitu suhu di kaleng yang akan berkurang dengan bantuan air dingin di dalam autoklaf tersebut.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sterilisasi pada produk ini dilakukan dengan cara autoklaf. Sterilisasi pada produk ikan kaleng dilakukan dengan teknik tekanan uap panas yaitu autoklaf. Sterilisasi ini bertujuan untuk menghancurkan mikroba dan juga sterilisasi ini bertujuan untuk menghancurkan patogen. Tak hanya itu, sterilisasi dengan autoklaf ini juga berguna untuk membuat produk menjadi cukup masak, yaitu dilihat dari penampilan, tekstur, dan cita rasanya sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kasus adanya kontaminasi parasit dan cacing pada makanan kaleng. Namun, hal ini pada akhirnya dibantah oleh Kemenkes. Insiden serupa juga terjadi di sebuah restoran di Bordeaux, Baradaya, Prancis, ketika seorang wanita meninggal dan 12 lainnya mendapatkan perawatan akibat keracunan makanan yang dihubungkan dengan konsumsi ikan sarden. Penyakit ini dikenal sebagai botulisme, sebagai kondisi neurologis yang sangat serius dan biasanya berkaitan dengan konsumsi makanan yang diawetkan dengan cara tidak tepat. Clostridium botulinum merupakan bakteri yang paling tahan terhadap panas dan berbahaya bagi kesehatan manusia, serta dapat ditemukan dalam bahan pangan kaleng dalam kondisi anaerobik. Indikator proses sterilisasi yang optimal umumnya dilakukan dengan memastikan Clostridium botulinum ini dapat mati, dan dengan demikian mikroba yang kurang tahan panas akan otomatis mati apabila Clostridium botulinum berhasil dibunuh. Penyebab adanya kontaminasi bakteri Clostridium botulinum pada sarden kemasan biasanya disebabkan karena makanan yang diperoleh dari sumber yang tidak bersih, alat yang digunakan pada proses pengalengan tercemar, serta proses pengawetan yang kurang sempurna. Pada proses pengiriman produk juga dapat terjadi keteladoran saat pemasokannya, seperti produk kaleng dalam kondisi yang penyok, dan juga kurangnya perhatian dari pihak pedagang terhadap produk yang sebaiknya sudah tidak dipasarkan tetapi masih saja dijual dalam kondisi berkarat. Bakteri Clostridium botulinum ini banyak ditemukan pada sarden dengan kondisi kaleng yang penyok, mengkarat, yang mengakibatkan lubang-lubang kecil yang sumber masuknya mikroba membusuk. Pada sarden dengan kondisi kaleng yang berkarat juga terdapat bakteri Clostridium botulinum. Sambungan kaleng yang semakin lama semakin berkarat akan mengikis bagian kaleng dan bakteri akan mudah masuk dan mencemari sarden. Oleh karena itu, hal ini bisa dilakukan oleh produsen dan pedagang untuk menjaga keamanan pangan produknya, yaitu dengan menjaga kebersihan produk, khususnya makanan kaleng, dan tempat penyimpanan produk pada suhu yang sesuai, serta memeriksa kondisi produk agar tidak ada kecacatan produk seperti penyok, berkarat, atau menggelembung. Sedangkan untuk konsumen, sebaiknya menghindari dan tidak mengkonsumsi ikan kaleng yang memiliki bagian yang penyok, menggelembung, atau retak dan bocor.